Baik, pemirsa, Anda kembali di Breaking News TV One dan saat ini kita sudah tersambung dengan ada reporter Khaironsah yang ada di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang untuk melaporkan bagaimana proses evakuasi oleh petugas di sana. Khaironsah, silakan. Ya, baik Sofyan, saat ini saya berada di Kampung Cugenang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, dan di mana posisi saat ini Anda bisa melihat di visual yang saya kabarkan ini. Sekarang posisi saya berada tidak jauh dari tanah longsor, dan ini adalah di rumah-rumah yang rusak berat. Anda bisa melihat ini rumah rusak berat di sekitar Kampung Cugenang ini. Dan tidak jauh di sana, ini jalan menuju ke tempat di mana longsoran yang menimpa 30 rumah. Dan ini kita bisa ke sana, bisa lihat langsung ke proses evakuasi. Ini seperti ini. Ini rumah-rumah yang rusak di sekitar lokasi yang longsor. Seperti ini lokasinya. Ini seperti ini, dan ini jalan menuju ke tempat di mana longsor akibat gempa ini menimpa 30 rumah. Nah, saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk mencari korban-korban yang masih tertimbun. Nah, seperti inilah kondisinya. Sofyan dan pemirsa, saat ini proses evakuasi dilakukan tim SAR gabungan kembali dilanjutkan. Tadi sempat dihentikan karena hujan dan kemudian juga terjadi gempa susulan yang membuat juga semuanya tim SAR gabungan, warga dan semua yang ada di sini panik dan kemudian mencari jalan untuk berada di tempat lebih aman. Inilah kondisinya. Seperti ini proses evakuasi yang terus dilakukan. Sofyan dan pemirsa, saya bisa mengabarkan ini kondisi tanahnya juga sehabis hujan, kondisi tanah yang lumpur yang membuat proses evakuasi ini sulit. Dan kita berusaha untuk mendekati. Nah, dari anggota Radar 300 ini menurunkan anjing pelacak untuk bisa mengendus di mana korban tertimbun. Nah, ini anjing ada 2 anjing pelacak yang diturunkan dari Radar 300. Terus Eron, menyisiri. Anda bisa mendengar suara saya? Halo? Sofyan, ya. Ya, Sofyan. Oke. Eron, Anda tadi mengabarkan bahwa sempat terjadi hujan, kemudian juga ada gempa susulan. Apakah ini evakuasi dihentikan sementara atau masih terus dilanjutkan? Ya, tadi sempat dihentikan sementara saat hujan turun ya. Dan Baik. kemudian juga susulan. Dan setelah semuanya kondusif dan melihat kondisi sudah aman, proses evakuasi baru kemudian dilanjutkan sekitar 1 jam yang lalu. Dan ini bisa Anda melihat bahwa anjing pelacak yang diturunkan dari Radar 300 ini terus menyisir tempat-tempat korban di mana tertimbun. Kalau prediksi petugas dan juga informasi dari warga sekitar mungkin, kira-kira ada berapa korban lagi yang masih tertimbun di sekitar situ, Eron? Ya, tadi saya sempat berbincang dengan salah satu korban selamat, Pak Mansur ya, yang sepertinya melihat kondisi tadi untuk mencari sanak saudaranya yang barangkali masih bisa ditemukan. Tadi dia mengatakan bahwa di sekitar rumah dia itu ada sekitar 30 rumah. 30 orang dia bilang.
30 orang. Oke. Termasuk sanak saudara dia, dan dari sanak saudaranya 4 orang belum ditemukan dan 1 sudah ditemukan balita. Itu info, dan kemudian juga saya juga berbincang dengan Bapak Jaja yang memang kebetulan tetangga dengan Pak Mansur. Dia juga mengatakan hal demikian. Namun dia kehilangan 6 keluarganya yang saat ini masih beliau masih terus memantau perkembangan proses evakuasi ini. Dan beginilah proses evakuasi yang dilakukan gabungan. Sejak pagi tadi Eron hingga siang ini atau menjelang sore ini, sudah berapa korban yang berhasil dievakuasi Eron? Sampai saat ini belum ada ya. Belum ada. Kan karena melihat kondisi yang tanah yang memang labil, dan kemudian juga ditambah dengan adanya hujan yang membuat material longsor ini menjadi tebal, menjadi lumpur yang mengakibatkan susah seperti ini kondisinya. Walaupun tim dari SAR gabungan ini membawa alat seperti sampul untuk mempermudah galian, namun ini yang menambah yang menjadi sulitnya proses ini, material longsornya yang tebal dan kemudian ditambah guyuran hujan. Sementara itu untuk di wilayah Bapak, Anda bisa melihat itu 2 alat berat itu diturunkan untuk membersihkan bagian bawah agar bisa dilalui kendaraan. Karena jalan yang sedang dibersihkan itu adalah bisa menembus ke jalan alternatif menuju Sukabumi, kemudian ke kota. Dan warga biasanya jalan alternatif ini sering dilalui warga. Sofian. Ini kan posisi Anda, Eron, yang tempat Anda melaporkan, ini posisi yang persis tadi dilaporkan rekan Yudi Handoyo atau Anggia Eboni ini posisinya, Eron? Iya betul sekali, Sofian. Posisi saya tempat melaporkan ini seperti halnya rekan kita tadi Yudi. Oke, berarti yang di atas ya, Eron ya? Iya, Sofian. Termasuk tadi juga informasinya kan Yudi menginformasikan ada 1 angkot yang berhasil dievakuasi, lalu ada truk yang masih belum bisa dievakuasi. Apakah truk itu sudah bisa dievakuasi, Eron, di lokasi tersebut? Kalau ini posisinya di bawah dari lokasi yang milik Sate Sinta ya. Ini posisi di sini adalah di mana posisi tidak jauh dari longsoran di Sate Sinta yang menimpa rumah. Sedangkan di Sate Sinta itu menimpa kendaraan, dan yang ada sedang orang yang berat. Iya. Tadi sempat dilaporkan juga terjadi gempa susulan. Kira-kira berapa lama terjadinya, durasinya tadi, Eron? Yang tadi saya rasakan pas waktu saya live mengabarkan itu, posisi yang tidak jauh dari yang sekarang saya ini, sekitar 3 detik. Tapi guncangannya itu hampir sama seperti terjadi pada waktu hari Senin kemarin. Cuma lebih sedikit lebih. Dan ini membuat panik semua tim yang memang sedang berteduh. Kita bareng-bareng berteduh di rumah yang memang tidak rusak. Dan akhirnya kita saling berjibaku menyelamatkan diri masing-masing sampai ke Jalan Raya. Sofian. Oke, jadi tadi sempat terjadi gempa susulan disertai juga dengan hujan begitu, Eron ya? Sofian. Iya. Oke. Ini sedang proses penggalian. Penggalian dengan menggunakan sampul. Iya. Namun ini terkendala juga cuaca sudah mulai mendung. Tapi tim SAR gabungan ini terus berupaya mencari korban-korban yang masih tertimbun ini. Iya, ini kalau Anda shoot gambarnya ini, tempat di mana para petugas fokus di 1 titik ini ya, petugas melakukan evakuasi. Artinya dicurigai besar kemungkinan di dalamnya ada korban yang tertimbun di situ ya, Eron ya? Iya, benar Sofian, bahwa memang tadi pada waktu pagi hari menjelang siang sebelum turun hujan juga awalnya tim petugas gabungan ini memang fokus di titik ini. Namun saat terus berusaha untuk mengevakuasi, mencari titik adanya bau yang menyengat, kemudian turun hujan. Jadi sementara waktu untuk dia dihentikan, dan saat ini baru dilanjutkan kembali.
Oke, artinya di titik itulah sudah mulai tercium bau Iya, yang menyengat begitu ya? iya. Oke, baik. Kemudian ini ada berapa petugas, Eron, yang dikerahkan di tempat Anda melaporkan ini, Eron? Ya, sejak pagi dan hingga menjelang petang ini sudah hampir dari tim gabungan ini puluhan ya. Dari mulai TNI, Polri, kemudian Basarnas, kemudian relawan-relawan lainnya dibantu warga. Ini terus saling berdatangan berjibaku membantu proses evakuasi ini. Dan kemudian juga logistik untuk para relawan juga ada sebagian yang sudah datang. Oke. Eron, Eron, bisa Anda gambarkan lokasi Anda yang tempat Anda melaporkan ini sepertinya kan aksesnya sepertinya sulit sekali ya di atas begitu ya. Bagaimana para petugas kemudian kendaraan-kendaraan berat ini melalui jalur ini hingga akhirnya bisa di titik tempat Anda mengabarkan. Mungkin bisa Anda shoot, Anda arahkan kamera Anda ke jalur di mana kendaraan petugas melewati akses-akses ini. Cukup sulit sepertinya memang, Eron ya. Oke. Ya, baik Sofyan, saya bisa menggambarkan ini kalau untuk alat-alat berat yang diturunkan itu dari jalan raya. Oke. Jalan raya yang di mana tempat semua tim Basarnas itu berpusat di sana. Itu jalan raya. Itu yang ada eskavator itu ya, Eron ya? Iya. Oke, jadi naik di atas ya. Oke. Iya. Sedangkan untuk tim petugas gabungan ini melalui jalan yang tadi yang saya lintasi itu. Jalan ganggang rumah itu. Yang tembus ke jalan raya langsung. Oh, oke. Anda bisa melihat ya? Iya, itu oke, kelihatan. Petugas gabungan ini melewati ini untuk mempermudah akses mereka masuk ke lokasi. Dan kemudian juga nantinya seandainya ada jenazah yang ditemukan, korban ditemukan ini melalui jalur ini. Anda bisa melihat, Sofyan, jalur ini. Ini mempermudah akses. Iya, karena di jalur bawah tadinya tertutup ini, Eron ya? Iya, tadinya tertutup. Kemudian tim SAR gabungan ini membuka jalur untuk akses jalan jika ditemukannya korban. Baik. Itu di sekitar Anda juga banyak warga, mereka mungkin tidak hanya membantu, tapi mungkin di antara mereka juga ada yang kerabat di antara korban yang tertimbun ini, begitu ya, Ron ya? Iya, sejak kemarin itu keluarga sanak saudara mereka ini yang memang menjadi korban terus berdatangan. Mereka ingin memantau, ingin memastikan apakah keluarga mereka ditemukan. Meskipun mereka juga tidak membantu karena tidak membawa alat-alat seperti yang dibawa oleh petugas ya gabungan ya. Mereka hanya memantau melihat apakah benar saudara mereka yang tertimbun. Nah, mereka terus datang setiap kali dimulainya proses evakuasi, mereka langsung datang bersama-sama dengan akses yang lainnya. Tadi Anda tunjukkan tadi ya dari jalan raya tadi ya. Iya, dengan akses yang tadi bersama petugas tadi mereka bareng. Seperti ini. Ada nggak, Eron, yang warga yang sampai menginap di sekitar situ dia membuka tenda demi menunggu kabar apakah keluarganya memang betul yang tertimpa longsoran itu seperti itu, ada nggak, Eron? Iya. Kalau mereka dari sanak saudara mereka yang memang yang berusaha untuk menunggu meminta kepastian itu tidak dibolehkan untuk menginap di sekitar lokasi ya. Oke. Iya. Karena lokasi di sini memang cukup labil. Jika ada getaran atau gempa susulannya itu bisa guncangannya seperti tadi. Jadi warga petugas mengimbau supaya jika ada keluarga yang masih datang ke sini untuk memantau pasien itu tidak diperbolehkan untuk membuka tenda, karena tenda yang sudah disiapkan dari petugas sendiri sudah ada di dekat jalan raya dan itu aksesnya lebih aman. Mendekati Polsek Cugenang. Oke. Berapa kilometer, Eron, radius dari titik Anda mengabarkan ke tenda-tenda yang tadi Anda sampaikan tadi? Iya, kalau menuju ke tenda itu sekitar hampir 500 meter lebih ya, sekitar 500 meter, karena dia kalau seandainya dia keluar sini kemudian lewat gang rumah-rumah yang
tadi saya lintasi, terus nanti itu tembusnya langsung ke jalan raya. Nah dari jalan raya nanti diarahkan ke Polsek Cugenang, itu tidak jauh dari, tapi kondisinya aman di sana. Oke, baik, berarti di situ cukup aman bagi warga yang mungkin, Iya. Tapi di situ ada posko pengungsian di situ juga ya, Aaron ya? Iya, ada ditempatkan di Kecamatan Cugenang, yang memang kecamatan posisinya dengan Polsek Cugenang juga, semuanya di sana ditempatkan, tapi tidak diizinkan warga untuk menginap atau membuka tenda di sekitar lokasi proses evakuasi. Oke, untuk hari ini Aaron, asumsinya sampai pukul berapa nanti proses evakuasi terus dilakukan oleh petugas? Ya, proses evakuasi ini dilakukan hingga menjelang maghrib ya biasanya. Maghrib, oke. Jika jika cuaca tidak mendung atau tidak turun hujan, biasanya ini dilakukan biasanya sampai maghrib, menjelang maghrib. Tapi kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan, ya langsung dihentikan seperti tadi. Dan esokannya dilanjutkan kembali. Oke. Ini Kampung Cijedil ya, Kecamatan Cugenang Kampung ya? Cugenang. Oh, kampungnya Desa Cijedil, Oke. Baik. Kecamatan Cugenang. Baik, Aaron, kami akan terus memantau bagaimana jalannya evakuasi di sana sambil Anda terus jaga keselamatan, jaga kondisi Anda di sana. Aaron, terima kasih informasinya, kami akan terus update dari sana. Baik, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Breaking News TV One, pemirsa.